Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja. Hari ini kita pertemuan tentang jenis rumus pada Microsoft Excel. Itu di buku modul halaman 5. Setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang penjelasan penggunaan formula atau rumus sederhana, ya. Itu di halaman 4. Hari ini kita coba lanjutkan ke halaman 5, ya. Silakan anak-anak ikuti dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan silakan jawab ya. Nah, di sini ini anggap saja papan tulis, ya. Ini lembar yang untuk kita prakteknya. Ya, oke. Jenis rumus pada Microsoft Excel itu ada berapa anak-anak? Ada 2, ya. Ada 2 jenis rumus pada Microsoft Excel yang kita pelajari di halaman 5 ini ya. Ada 2, yaitu yang pertama rumus fungsi matematika, ya. Rumus fungsi matematika. Yang kedua itu ada rumus fungsi logika, ya. Nah, untuk rumus fungsi matematika itu menggunakan operator, ya. Operatornya apa saja? Operatornya ada tambah, ada apa lagi? Ada kurang, ada kali, ada bagi, ya. Tambah, kurang, kali, bagi, ya. Nah, untuk penggunaan pada Microsoft Excel, ya, yang berbeda adalah simbol kalinya ini, ya. Ini menggunakan bintang, berbeda dengan yang kita gunakan sehari-hari ya anak-anak. Nah, seperti ini. Ini untuk matematika, ya. Ini rumus fungsi matematika, ya. Itu ini simbolnya, operatornya ini. Tambah, kurang, kali, bagi, ya. Nah, sekarang untuk rumus fungsi logika itu bagaimana? Ya, itu menggunakan rumus fungsi, ada yang namanya sum, ya. Ini contoh. Kemudian ada min, ada max, dan ada average, ya. Ada max, dan yang terakhir ada ya, average, ya. Ini karena menggunakan mouse. Anak-anak silakan perhatikan di modul, ya. Sambil kalau kurang jelas saya lihat di modul. Nah, untuk sum ini, ya, ini untuk mencari nilai apa? Penjumlahan, ya. Atau sama dengan tambah, ya. Untuk min, untuk apa ini anak-anak? Untuk mencari nilai terendah, ya. Terendah. Nah, untuk max digunakan untuk apa? Untuk mencari nilai tertinggi. Lawan dari ini ya, antonim dari ini. Antonim daripada min. Kalau min terendah, max-nya tertinggi, ya. Nah, untuk average itu digunakan untuk apa? Untuk mencari nilai rata-rata, ya. Untuk mencari nilai rata-rata. Nah, max tadi untuk mencari nilai tertinggi. Ya, mohon maaf anak-anak ya, ini karena menggunakan mouse jadi akan seperti ini. Berbeda kalau layar sentuh, akan lebih rapi lagi. Nah, sekarang coba kita praktekkan ke lembar Microsoft Excel, ya. Oke, ini tampilannya. Nah, ini misalkan klik pada salah satu sel, ya, tekan ini.
Ini kira-kira yang aktif sel apa ini anak-anak? Sel B baris ke berapa? Baris ke 10 ya. Kolom B baris ke 10 yang aktif ya. Bisa lihat juga di nama di name box ya. Bisa lihat di name box akan muncul sel yang sedang aktif ya, adalah B10. Nah, Pak pindahkan ya. Pak taruh saja di B1 ya, di B1 ini Pak tulis misalkan daftar nilai peserta didik, enter ya. Kemudian di sini Pak mulai buat kolom-kolomnya terdiri dari nomor, nama siswa, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Ini nilai terendah, ini nilai tertinggi, dan yang ini jumlah nilai yang terakhir itu rata-rata. Nah, silakan disesuaikan, bisa dikecilkan seperti ini ya. Klik kiri tahan, geser ke kiri ke kanan boleh ya. Ini geser ke kanan sedikit. Nah, sudah. Oke. Pak perlebar sedikit dulu. Ya. Nilai terendah, nilai tertinggi, ya pas ya. Jika misalkan sudah terlalu padat, bisa diturunkan dengan cara klik wrap text ya. Anak-anak klik di sini, misalkan tadi seperti ini, padat ya. Ini juga begitu. Anak-anak bisa saja menggunakan ini, namanya ini wrap text. Nah, nanti dia ke bawah ya. Jadi tidak hilang. Ini untuk membuat rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan ya. Ini apa namanya anak-anak? Align left ya, rata kiri. Ini center ya, rata tengah. Ini align right ya. Kita klik oke, center. Nah, untuk sama-sama ada di tengah ya, posisinya ini kan di bawah ini ya. Kita klik pada middle ya, klik. Iya, seperti ini. Oh ya, ini juga masih sama ini ya. Bisa menggunakan tadi wrap, oke, sudah. Boleh diblok semua, kemudian gunakan ini ya. Nah, setelah itu ini misalkan nomor 1, 2, oke, 3. Nama siswa misalkan Arnold, Ronald, Rano ya. Mohon maaf jika ada nama anak-anak yang sesuai seperti ini, namun ini tidak disengaja ya. Oke. Arnold 31 misalkan 87 ya, Pak isi saja ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan Arnold punya tugas 1 87, tugas 2 67, tugas 3 89 ya. Nah, bagaimana kita mencari nilai terendah, nilai tertinggi, jumlah nilai dan rata-rata ya.
Caranya adalah kita klik pada kolom apa ini? Kolom F4. Ya, kolom F4, kemudian kita ketikkan rumusnya. Ya. Jangan lupa selalu diawali dengan simbol sama dengan. Oke, seperti itu. Ya. Setelah itu kita ini mencari nilai terendah. Berarti gunakan apa? Rumus fungsi logika, ya, yang namanya min. Ya. Kita gunakan sama dengan min, buka kurung. Nah, ambil nilai mana yang mau dicari nilai terendahnya, ya, di kolom mana? Ini kolom C, D, dan E, baris ke-4, ya. Oke, kita blok. Klik kiri tahan, tarik, nah sampai di tugas 3, lepas, ya. Nanti dia otomatis seperti ini, ringnya, ya, min, ring C4, C4 ring E4, ya. Dia tidak ambil nilai tengah tapi langsung nilai awal dan nilai akhir. Nah, kalau sudah kita balas kurung, kemudian enter. Nah, muncul hasilnya 67 terendah. Apakah benar untuk nilai Arnold? Iya, benar, ya. Sekarang untuk nilai tertinggi. Tertinggi kita cari lagi. Kita menggunakan rumus fungsi logika, ya. Selalu diawali dengan sama dengan. Sama dengan menggunakan apa? Sum, min, max, atau average. Menggunakan max, ya. Sama dengan max, buka kurung, sama, ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 kita blok. Tugas 1 ada di kolom C baris ke-4, tugas 2 ada di kolom D baris ke-4, dan tugas 3 ada di kolom E baris ke-4. Kita blok. Nah, kita enter. Tertingginya nilai Arnold adalah 89. Iya, benar, ya. Oke, kita cari jumlah nilai, ya. Jumlah nilai daripada tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga, ya. Kita klik di sini lalu kita gunakan rumus fungsi logika, ya, sama dengan. Nah, tugas 1 kita blok. Tugas 2 dan tugas 3, ya. Lalu kita enter. Oh, maaf, ya. Terlewat, ya. Maaf. Untuk penjumlahan menggunakan apa? Sum, ya. Oke, kita cari sama dengan sudah, sama dengan sum, buka kurung, ya. Kita cari nilai blok nilai di tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga, ya. Nah, nanti muncul apa di sini? Sama dengan sum, buka kurung, C4 ring E4, ya. Oke, kita balas kurung lalu enter. Nah, muncul hasilnya di sini 243. Itu ini 87 tambah 67 tambah 89, ya, sama dengan 243. Nah, sekarang kita mencari nilai rata-ratanya, ya. Nilai rata-rata dari Arnold, yakni tugas terdiri dari tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga, ya. Caranya sama, ya. Selalu diawali dengan sama dengan. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata itu menggunakan apa? Average, ya. Average, buka kurung. Kita blok tugas pertama, sorry, di nilainya, ya, jangan di kolom tugasnya. Oke, kita klik C4, D4, dan E4, ya. Kita enter. Rata-rata nilai Arnold adalah 81, ya. Oke, Pak ulang lagi, ya. Pak blok, Pak hapus. Nah, sekarang Pak cari nilai Arnold, ya. Nilai terendah berarti menggunakan sama dengan, ya. Terendah, ya, berarti min, buka kurung, tidak perlu huruf besar atau huruf kapital atau huruf kecil, tidak apa-apa, ya. Di perpaduan juga tidak apa-apa, ya. Sama dengan min, buka kurung,
pilih nilai Arnold di tugas pertama, nilai Arnold tugas kedua, dan nilai Arnold tugas ketiga. Nilai Arnold tugas pertama itu ada di kolom C baris ke-4 ya. Lalu kita tarik ke sebelah. Nah, ini tugas kedua ada di kolom D4. Nah, kita tarik lagi masih ada tugas ketiga, kita klik lagi, langsung nilai pertamanya itu C4 ring E4 ya. Kita balas kurung, enter. Nilai tertinggi sama dengan max, buka kurung sama ya. Kita blok untuk mencari nilainya. Jangan sampai di sini ya. Oke, kita enter. Jumlah nilai sama dengan sum, buka kurung. Nah, blok sama ya. Enter. Rata-rata sama dengan average, buka kurung. Tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga, kita enter 81 ya. Oke, rumusnya bisa dilihat di atas ya. Oke, kita klik 67, rumusnya ini sama dengan min C4 buka kurung C4 ring E4 ya. Kalau nilai tertinggi sama dengan max, buka kurung C4 ring E4 balas kurung ya. Untuk jumlah nilai sama dengan sum, buka kurung C4 ring E4 balas kurung. Untuk rata-rata sama dengan average, buka kurung C4 ring E4 ya. Oke, jika sudah tinggal ini ditarik ke bawah ya. Kita copy saja, klik 2 kali, iya seperti ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan ya. Jika ada pertanyaan silakan japri ya. Untuk tugas hari ini silakan anak-anak yang ada komputer ya, yang ada komputer Pak harap bisa buka Excel, kemudian buat tabel seperti ini ya. Nilainya pun sama. Lalu untuk mencari nilai terendah, tertinggi, jumlah nilai, dan rata-rata, tolong menggunakan rumus ya. Untuk yang ini, yang 4 tanda ini, menggunakan rumus, bisa dilihat di atas ya. Setiap klik ya bisa kelihatan ya. Nanti berubah-berubah ya. Untuk anak-anak yang lain, untuk yang sama ya, untuk yang punya komputer buat data seperti ini ya, yang lain juga sama buat data seperti ini. Kemudian buat anak nomor 4 ya, ini nama kalian sendiri ya, nama kalian sendiri atau nama panggilan ya. Misalkan di sini Rian. Oh, nilai saya ini 87, ini 65, ini 90, ini 43 ya. Sorry. Nah, sampai di sini nilai terendahnya ya. Anak-anak silakan menggunakan rumus ya untuk mencarinya. Jangan hasil akhir seperti ini, tapi menggunakan rumus ya. Contoh, ini berarti ini sama dengan berapa ini? Misalkan Pak hapus lagi ya, terjawab sih nanti, maaf. Ini Pak hapus. Misalkan ini Arnold ya, tadi bagaimana? Sama dengan ya C4 ring E4 seperti itu ya. Jadi tulisnya pakai ballpoint atau di kertas itu seperti ini posisinya ya. Jadi misalkan untuk mencari nilai Rian berarti rumusnya bagaimana? Seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak ya. Maksudnya kalau misalkan ini Arnold berarti cari nilainya berarti sama dengan, tidak boleh spasi ya ini ya. Ini hanya sebagai ya, tidak boleh spasi. Sama dengan nilai pertamanya ada di kolom C baris ke-4.
Nilai keduanya Arnold ada di kolom D baris ke-4. Nilai ketiganya Arnold ada di kolom E baris ke-4. Ya, ini range ya, gabungan. Sehingga ambil nilai awal dan nilai akhir. Ini yang tengah sudah termasuk. Nah, seperti nilai tulisnya nanti seperti ini, ya. Oke, coba Pak enter. Oh, sorry. Sama dengan min buka kurung, ya kita blok. Ya, enter. Nah, seperti itu, ya. Nah, Ronald juga begitu. Sama dengan, ya, berarti C5, ya, kita klik C5, ring, ini, D5, ring, E5, ya. Karena ambil nilai awal dan nilai akhir, ya, sehingga harus C5 dan atau ring E5, ya. Nah, punya Ronald juga begitu, ya, maaf. Ronald juga begitu, sama dengan min buka kurung, kita blok C6 sampai di E6, ya. Jadi nanti balas kurung, maaf, ya. Jadi nanti mencari nilai Rian, ini tugas anak-anak ya. Ini tugasnya anak-anak, silakan tulis di buku, ya, di kertas seperti biasa, di foto kirim ke Pak. Untuk yang tidak ada komputer atau belum ada komputer atau orang tuanya belum datang, ya, bisa tulis saja di kertas. Namun jika menunggu orang tua pulang, ya, atau komputernya ada, silakan langsung dikerjakan dan tolong dikirim, ya. Oke, lalu enter. Nah, ya, jadi tugas anak-anak ini mencari nilai Rian dari nilai terendah, ya, tertinggi, jumlah nilai dan rata-rata, ya, berdasarkan ini, berdasarkan rumus ini, ya, sum min max average. Oke. Jika terlalu cepat penjelasan Pak, anak-anak bisa ulang, ya, ulang putar videonya, ya. Namun jika sudah dengar ulang-ulang namun belum paham, bisa japri ke Pak, ya, untuk Pak jelaskan lebih detail. Oke, jangan lupa kerjakan tugas nomor 4, ya. Nanti yang sudah selesai langsung kumpul. Pertemuan hari ini Pak akhiri. Selamat pagi, salam sehat.